Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu HKBP Serpong. Untuk teman-teman kelas 4, 5, dan 6, gak kerasa ya, ternyata ibadah online sudah selama ini. Kita sudah sangat lama tidak berjumpa. Kakak pun sudah sangat kangen nih untuk berjumpa dengan adik-adik lagi, untuk bisa sama-sama bertatap muka untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi kakak mau mengingatkan adik-adik kembali bahwa kita sangat bersyukur di mana di tengah-tengah pandemi ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, tubuh yang fit, dan semangat untuk melakukan ibadah online. Nah, hari ini kakak juga akan mengundang teman kita Karen untuk membuka ibadah dengan doa pembuka. Yuk adik-adik, kita tutup mata, tundukkan kepala, serta kita lipat tangan kita untuk bisa berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mau mendengarkan firman hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, sekarang kami ingin beribadah. Berkati kami Tuhan, semoga kami menjadi sehat. Lindungilah kami ya Tuhan, hindari kami dari pandemi ini. Ya Bapa, lindungilah teman-teman kami supaya mereka terhindar dari pandemi ini. Ya Bapa, hilangkan juga rasa kekhawatiran kami ataupun hilangkan pandemi ini, COVID-19. Ya Bapa, semangatkan kedua orang tua kami supaya mereka juga bersabar dan percobaan ini ya Bapa. Semoga kami menjadi sehat ya Bapa. Lindungilah keluarga kami ya Bapa. Semoga juga kami menjadi sehat. Berkatilah keluarga SM kami ya Bapa, supaya mereka sabar untuk cobaan ini ya Bapa. Ya Bapa, kita akhiri dulu doa ini ya Bapa, dan juga kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami ya Bapa, semoga kami menjadi sehat ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru kepadamu, kami berseru kepadamu ya Bapa, kami berikan masalah kami kepadamu ya Bapa. Dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 11 ayat 1-3. Kita akan kembali membaca secara bersama-sama dengan dipimpin oleh Egy ya. Yesaya 11 ayat 1-3. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Terima kasih Egy sudah membacakan firman Tuhan untuk kita. Nah teman-teman, sesuai dengan pembacaan Alkitab hari ini, tema dari ibadah kita adalah harapan sungguh ada. Adik-adik, apakah kalian pernah memecahkan piring makan sehingga takut memberitahukannya kepada orang tua? Pasti kita takut dan khawatir kalau sampai mama tahu, karena kemungkinan mama akan memarahi kita, bukan? Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika ada yang bilang kalau ada yang mau membantu adik-adik untuk memperbaiki piring yang kita pecahkan itu? Yap, pasti kita akan sangat senang karena ada yang mau membantu kita, bukan? Nah, apa yang adik-adik rasakan ketika melakukan kesalahan ternyata juga dirasakan loh oleh orang Israel. Saat itu mereka berada di Babel karena telah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali menghadapi ancaman dari orang-orang di sekitar Yerusalem. Sehingga dilihat dari situasinya, kondisi ini membuat bangsa Israel menjadi semakin terpuruk. Nah, adik-adik, akhirnya Yesaya pun datang untuk menghibur dan memberitahukan bahwa Mesias akan datang loh. Yesaya juga memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa kesusahan mereka itu akan berkurang.
Sama seperti bangsa Israel, di masa Advent ini kita kembali menantikan kedatangan Mesias yang kedua kalinya loh. Kira-kira ada yang tahu tidak mengapa kita menanti kedatangannya untuk yang kedua kali? Jawabannya, karena Mesias adalah penyelamat dunia. Kedatangannya ini menunjuk pada penghakiman orang-orang benar dan orang-orang berdosa. Orang benar akan diselamatkan, sementara orang yang berdosa akan dihukum kepada kematian yang kekal. Selain itu, Mesias adalah sumber pengharapan kita satu-satunya, adik-adik. Mesias itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki kehidupan dan sifat kita loh. Tuhan Yesus menyertai Mesias dan Roh Kudus ada bersamanya. Roh Kudus inilah yang akan membimbing, memberi penghiburan, serta nasihat-nasihat baru kepada kita anak-anaknya. Supaya ketika kita menghadapi masalah, kita tidak langsung lemas, tetapi kita bisa menghadapinya dengan semangat baru, dengan cara pandang baru, dan kita pun semakin memahami bahwa Tuhan ingin yang terbaik untuk hidup kita, adik-adik. Bagaimanakah contoh saat Roh Kudus sedang membimbing kita? Nah, kakak yakin deh kita sebagai pelajar pasti pernah mengalami ini. Adik-adik, kadang kita kan merasa malas ya untuk belajar, malah kita memilih untuk bermain saja dan meninggalkan pelajaran kita. Apalagi dengan pembelajaran secara daring ini, kita pasti lebih banyak waktu di rumah, di kamar sendirian, dan memilih untuk bermain. Nah, terkadang melalui orang tua, Roh Kudus sedang bekerja dan berusaha untuk mengingatkan adik-adik supaya adik-adik berhenti dulu nih bermainnya dan mulai belajar. Mungkin kadang-kadang kita merasa kesal ketika orang tua kita mengingatkan untuk kita belajar. Tapi sebenarnya itu adalah cara kerja Roh Kudus loh, agar kita meninggalkan roh kemalasan yang ada dalam diri kita. Dengan demikian, kita pun dituntun agar bisa menjadi anak-anaknya yang lebih rajin. Kalau kita ingin mendapatkan nilai yang baik, tentu kita tidak bermalas-malasan adik-adik. Kita harus meninggalkan apa yang membuat kita malas dan belajar supaya nilai kita pun boleh semakin baik. Jadi walaupun kita sempat terpuruk, mendapat masalah, misalnya ketika kita mendapat nilai jelek atau merasa terpuruk, kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berpengharapan kepada Tuhan ya adik-adik. Karena pasukan Kristus tidak mengenal istilah gagal, tidak ada istilah berhenti berharap bagi kita. Masa depan yang lebih baik pasti telah disediakan Tuhan untuk kita semua. Walaupun kita terkadang merasa terpuruk, Sang Mesias akan selalu bersama kita dan memulihkan keadaan umatnya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian di tengah-tengah masalah kita, adik-adik. Oleh karena itu, ketika adik-adik melakukan kesalahan dan menghadapi masalah, Mesias akan menuntun kita ke jalan yang benar loh. Jadi, jangan langsung putus asa atau kecil hati ketika ada tantangan, karena harapan itu sungguh ada loh adik-adik. Nah, sekarang kan kita sudah tahu bahwa Mesias akan menuntun kita ke jalan yang benar. Tapi ingat ya adik-adik, untuk bisa dituntun ke jalan yang benar, sifat kita juga harus seperti Mesias loh. Seperti apa sih sifat Mesias itu, Kak? Sifat Mesias adalah takut akan Tuhan. Apakah adik-adik masih ingat cerita tentang Mesias yang berdoa kepada Bapa di sorga ketika diperhadapkan dengan kematian? Apakah isi permohonannya? Ya, benar sekali. Mesias memohon agar dilepaskan dari kematiannya. Ia berharap agar cawan ini boleh lepas daripadanya. Tapi Sang Mesias tidak memaksakan kehendaknya loh. Justru berkata agar yang terjadi adalah yang sesuai dengan kehendak Bapanya yang di surga.
Mengapa demikian? Karena Mesias takut akan Tuhan dan taat akan kehendak-Nya, sehingga Ia rela mati untuk menebus kita semua. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kita harus memiliki sifat yang takut akan Tuhan. Walaupun kita saat ini menghadapi masalah, tantangan, merasa takut, hati kita harus tetap berserah kepada Tuhan ya. Jangan memaksakan kehendak kita, tapi kiranya kita senantiasa meminta Tuhan agar menuntun kita sehingga masalah kita pun berlalu. Nah, sekian dulu ibadah kita. Yuk adik-adik kita rangkum bersama apa yang kita renungkan hari ini. Yang pertama yaitu di masa Advent ini kita diajak untuk selalu berharap pada Mesias yang menjadi penyelamat dunia. Bahkan di saat kita menghadapi masalah ataupun tantangan. Roh Kudus akan menuntun adik-adik ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, sama seperti sifat Mesias, kita pun harus takut akan Tuhan. Demikian pembacaan firman hari ini. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Ivana. Teman-teman, mari kita tutup mata, tundukkan kepala, serta kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui firman ini iman kami akan dikuatkan, terutama dalam memasuki Minggu Advent untuk menyambut kelahiran Sang Mesias Juru Selamat dunia. Namun kami sangat sedih Tuhan, kami hanya bisa beribadah secara online dikarenakan adanya pandemi virus COVID-19. Lindungi kami semua agar selalu tetap aman dari pandemi ini. Berkati juga pemerintah negara agar selalu bisa menangani negara ini Tuhan dari pandemi virus COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus akan datang menyelesaikan masalah ini dan selalu ada buat kami. Tuntun kami agar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan dan orang tua. Berkati juga orang tua kami semua ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ivana. Nah adik-adik, sekian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ya adik-adik. God bless us all.